bangun item pertama. Dan bisa dilihat ya, jadi ini item ini saya MTP saya benar untuk bikin Mortar Reminder dan start item yang lain ya. Jadi itu lihat ya, damage-nya segitu aja udah langsung ya. Ini langsung si Zeri-nya kena root sekali, udah gak bakal bisa apa-apa ya. Si Zeri di game ini rada, nah kita dipakai ability 2 prediksi dengan bagus ya. Itu saya nggak ability 2 itu kita nge-slow musuh dengan ability 1. Nah disitu kita lagi-lagi nih engage mengerikan dan menyebalkannya si Cannon. Untungnya kita sedia dengan heal ya, dan disitu kita langsung ya kita pakai ulti di situ ya, dari benar nggak sih 60% critical rate dari. Nah di sini lihat ya, kita udah bagus ya, kita dapat ultimate. Saya bekerja melalui insting ya, jadi kita udah ngeliat si Ziggs-nya pakai ultimate, langsung kita cepet-cepet pakai ultimate ya. Karena oke, hai semuanya, apa kabar? Balik lagi dengan channel saya Peril Game. Sudah lama nggak melihat kalian di video YouTube saya ya, karena memang saya sibuk banget, maaf. Tetapi langsung aja tanpa embel-embel ya, kita akan membahas build yang akan saya mainkan di video saya kali ini, yaitu build utility damage tank Senna. Sebenarnya lebih ke utility damage, tapi dengan build ini tuh si Senna juga ada aspek sedikit tankinya ya, jadi nggak bisa dibilang tank, tapi ada bagian tankinya lah. Udah sebut aja utility damage ya. Jadi build ini fokus kita itu nggak akan di pure damage ataupun di pure utility ya. Jadi kita tuh akan menggunakan item-item damage yang sebenarnya ada aspek-aspek utility-nya ya. Langsung aja ya, ini jadi item pertama yaitu Spectral Sickle ya. Ini item support yang cocok buat seorang support Senna ya, karena dia bisa dengan mudah nge-trigger efek gold generation-nya, sama ya dia bisa menggunakan stats AD-nya dengan baik ya. Lalu item setelahnya itu cukup situasional ya, jadi misalnya musuhnya itu ada healing, misalnya lawan enchanter healing, atau ya lawan lane kamu itu banyak healing, kamu langsung aja bikin Executioner's Calling ya, kamu nggak usah jadiin. Kalau misalnya musuhnya banyak shield ya, itu sebelum objektif pertama itu kamu bisa coba selesain Serpent's Fang ya. Atau kalau musuhnya netral yang nggak ada healing ataupun shield, kamu bisa selesain ini ya. Kamu bisa selesain Shin ini ya, bagian dari Iceborne Gauntlet yang akan kita bangun ya. Jadi kalau misalnya kamu pakai Shin atau Executioner's Calling itu kamu sebisa mungkin jadiin sama boots-nya gitu. Boots-nya tier 2 itu jadiin ya. Bootnya itu saya ajarin itu boots defensif ya, tergantung perlunya apa. Itu kamu bisa bangun boots armor atau boots MR, tapi saya rekomendasi boost MR ya. Kenapa? Karena kita bakal dapat stats armor dari Iceborne Gauntlet ya. Jadi biasanya tuh musuh itu pasti ada magic damage-nya ya, dan ada sangat bagusnya itu kamu bangun boots MR ya, dan untuk armornya itu kamu pakai Iceborne Gauntlet. Tapi di sini intinya itu urutannya jangan pernah prioritasin item defensif dulu ya. Jadi jangan diselesain dulu bootsnya terus baru bangun Executioner's Calling atau Shin gitu ya. Karena Senna ini item champion damage early-nya kuat. Jadi kamu harus prioritasin item damage dulu ya, biar pokannya tuh lebih kerasa ya. Lalu untuk enchantment tuh kamu bisa pakai locket, bisa pakai bell enchant, bisa pakai dreammaker juga ya. Itu tergantung situasi. Saya nggak akan bahas banyak di sini, tapi paling aman itu locket. Lalu ini salah satu item core di build Senna ini ya, yang merupakan item yang sangat populer untuk Senna dari dulu ya sebenarnya, yaitu Iceborne Gauntlet ya. Bisa dilihat ini statsnya itu ngasih health, armor, max mana, dan ability haste ya. Dan efeknya tentunya ada Spell Blade yang ada efek damage-nya, tapi juga ada efek utility-nya itu memberikan zona S ya. Jadi di sana dengan attack range yang jauh itu bisa menciptakan zona S dan akan mengganggu musuh banget ya, karena dia udah jauh, susah dicapai ya, karena musuhnya itu kena slow. Dan ya ini statsnya emang bagus banget aja di seorang Senna ya, dia bisa menggunakan statsnya itu dengan sangat baik ya. Ability haste ya, max mananya juga itu bisa nge-solve problem mananya ya, digabungin sama Keystone Fit Footwork, nanti kita bahas ini. Dan ya armornya itu sama max health-nya bisa meningkatkan survivability-nya dari Senna ya, yang ya karena animasi ability-nya lama itu bisa vulnerable sama
dive musuh ya. Lalu tentunya kalau kita lihat itu musuhnya gede-gede, mulai shieldnya banyak, itu mulai pakai gargoyle enchant dan lain-lain, itu bisa banget pakai serpent's fang ya, item damage yang ada property utility-nya itu anti shield ya. Jadi either kamu selesain item ini dulu kalau emang kamu perlu banget anti shieldnya, atau kamu bisa selesainya nanti ya setelah Iceborne Gauntlet. Dan ya ini ada efek kombinasinya dengan si Iceborne Gauntlet ya, karena kondisi untuk nge-apply anti shieldnya itu cuman sekedar nge-damage ya. Jadi damage dari Iceborne Gauntlet pun bisa ya mengaktifasi si anti shieldnya ya. Dari zona S-nya itu bisa juga apply area anti shield gitu ya ke musuhnya. Lalu tentunya kita bakal perlu Mortar Reminder di tahap ini ya, di tahap udah late game ini biasanya, dan ini ada efek utility yaitu tentunya anti heal ya. Dan ini juga memberikan armor pen ya, yang dimana si Senna ini dengan build seperti ini tuh masih ada aspek damage-nya ya. Jadi dia udah punya cukup critical rate, dan itu akan membuat autonya Senna itu lebih damaging ya. Dan tentunya ini juga berkombinasi dengan si Iceborne Gauntlet ya, karena Iceborne Gauntletnya ini juga zona S-nya bakal apply Grievous Wounds ya. Sama ini seperti si Executioner's Calling ini ya, yang kita selesaiin pertama gitu. Lalu untuk item terakhirnya saya bisa rekomendasi si Black Cleaver ini ya, item yang ngasih statsnya max health, attack damage, ability haste ya, dan ada efek utility-nya itu armor reduction ya. Ini cocok banget di Senna ya, yang support marksman gitu ya, dan dia itu bisa ngurangin armor musuh sebanyak 24% ya kalau kena physical damage 4 kali. Dan ya, dan tentunya rage-nya ini juga bisa ngebantu si Senna untuk nge-kite lebih atau nge-chase lebih mudah ya, dengan efek movement speed yang Senna terima dari efek reach. Dan lagi-lagi tentunya dengan gabungan Iceborne Gauntlet, zona Asia itu bisa nge-apply armor reduction dari si Black Cleaver ini ya. Walaupun target utamanya itu nggak dikali 2 lipat ya, armor reductionnya nggak langsung dapat 2 stack target utamanya. Dan perlu diketahui ya, Black Cleaver itu juga ngasih max health yang cukup besar, 400. Jadi ini digabung dengan boots defensif dan armor dari Iceborne Gauntlet itu udah memberikan survivability ya, stats defensif yang sangat cukup untuk si Senna ini ya, yang memang ya champion range. Jadi dia nggak perlu sampai gila-gilaan banget, tapi dengan build ini tuh dia jadi masih bisa ngedamage, masih ada tankinya, dan utility-nya pun juga dijalani ya sebagai dia player support. Lalu kalian bisa lihat sisanya ya, ini itemnya kira-kira nih item-item situasional nih, bisa kamu ganti Black Cleaver-nya sama item-item ini kalau perlu ya. Jadi ya tentunya kayak Frozen Heart gitu, kalau emang di situasi yang benar-benar perlu pun Senna itu not bad untuk ngaplikasi attack speed reduction-nya ya. Lalu ini situasional ya, kalau untuk item MR kamu bisa pakai Maw atau Spirit Visage ya, kalau emang kamu boots-nya juga boots armor, terus pas Iceborne Gauntlet kamu perlu item defensive magic damage, itu kamu bisa pakai kedua item ini. Dan ya ini juga ya situasional lah ya, kan ini nggak harus ada juga, tapi ya kamu bisa consider item kayak Cempang atau mau Moroses ya. Cempang itu kamu ganti sama Mortar Reminder kalau kamu rasa Mortar Reminder tuh kemahalan gitu ya. Lalu untuk keystone-nya bisa pakai Fleet Footwork ya, karena tentunya Senna itu champion yang boros mana, kita nggak main mana mune di sini. Jadi yang kayak saya bilang, gabungan Fleet Footwork sama Iceborne Gauntlet tuh udah cukup meng-solve problem mananya si Senna. Dan ya ini bisa ngegantu dia untuk kiting dan chasing ya, apalagi digabungin sama Iceborne Gauntlet ya, musuhnya udah kena slow. Dan kalau Senna-nya itu punya tambahan movement speed, itu bisa ngebantu dia ngejar, dan mungkin kamu follow up sama ability 2-nya Senna untuk ngerut ya. Lalu kombinasi rune-nya ini kamu bisa ikutin aja ya, ini pakai Shield Bash, Power Attack, Zombie Ward, dan Brutal. Ini adalah kombinasi mematikan untuk Senna ya di early game ya. Ini Senna ini salah satu champion atau mungkin satu orang champion yang bisa menggunakan kombinasi rune ini dengan sangat baik ya, karena dia mainnya nge-auto-auto dari jauh, dan itu bisa sangat
annoying banget buat marksman musuh atau buat support musuh ya, terutama di early game ya. Kalau mereka range-nya itu lebih pendek dari Sisena, ini bisa mengerikan banget. Jadi saya sangat rekomendasi gabungan rune ini. Lalu kamu untuk spell bisa pakai heal atau flash ya, sangat standar. Oke, sekian penjelasan build Senna. Kita langsung ke gameplaynya ya. See you in the gameplay. Bye bye. Oke, hai semuanya, apa kabar? Balik lagi dengan channel saya, Video Gamer. Setelah sekian lama ya saya tidak ngepost video, saya balik lagi dengan video Senna ya. Senna dengan build utility semi tank, semi damage Senna ya. Jadi di sini di early gamenya kita sudah memiliki aksi-aksi ya, yang dimana saya tuh kalau kalian lihat saya sengaja nge-level ability 2 dulu ya, karena tadi saya ngelihat mereka bakal masuk dan ability 2 itu bisa ngerut dan bisa lebih banyak impactnya gitu daripada ability 1 yang cuma nge-damage ya. Jadi bisa aja sebenarnya tadi ada potensi kalau misalnya si Gragasnya lebih dekat ya, dan itu bisa punya potensi kill mungkin ya, apalagi Gragasnya pakai ignite. Tetapi kita balik lagi ya. Jadi di video kali ini kita akan ngebuat video Senna ya, dimana ini kita pakai buildnya tuh build yang utility, tapi nggak pure utility, tapi utility yang ada damage-nya juga ya. Jadi kita ini tetap menekankan identitas Senna sebagai support ya. Jadi ini bukan build yang seperti saya udah post gitu, build full pen, bukan. Jadi kita ya ngebantu tim kita ya dengan menggunakan item-item yang ada efek sportif ya. Nanti itemnya apa aja nanti kita bisa lihat ya. Jadi di sini ya kita masih nge-laning ya. Ini rada susah karena kita nge-support seorang Gragas ya. Jadi Gragas ini ya champion melee ya. Jadi ini kita tentunya bakal rada ke-push ya early gamenya nih, karena yang nge-farm itu sih Gragasnya, cuman Gragasnya tuh champion melee. Dan di sini kita sayang tadi nggak ngeliat ya si Jarvan bakal masuk, itu salah saya juga, tapi memang nggak ada yang siap. Jadi pas semuanya masuk nih, pas dia masuk itu kita nggak siap dan ya engage-nya nggak berhasil. Walaupun tadi saya juga udah nge-burn flash untuk nge-root ya, walaupun tadi kena dua-duanya juga akhirnya kita nggak dapet apa-apa. Tapi di sini kita dapet ya, di sini Gragasnya nge-body slam ya, dan si nge-ignite si Naminya, dan kita berhasil mendapatkan kill di sini ya. Jadi di sini nyaris juga ya. Di sini nih kalau saya nggak balik-balik mungkin bisa ya, tapi sayangnya saya mau menyelamatkan diri ya, saya nggak mau terlalu komit, taunya malah disamperin sama cannon ya yang datang dari arah mid dan langsung ngebuang ulti, dan ya dia dapat double kill ya sayangnya. Tapi nggak apa-apa. Dan di sini kita udah kasih lihat ya, ini item utility pertama kita ya, bisa dibilang item damage utility ya. Ini nggak mau ngomong pure utility, sekali lagi kita bikin utility yang ada damage-nya ya. Jadi kita bikin Executioner's Calling tentunya karena kita lawan siapa, lawan Nami ya. Jadi biasanya kalau ADC itu kita duo sama ADC, ADC-nya yang bangun Executioner's Calling ya kalau lawannya ada healing. Dan di sini ya kita dengan sangat sukarela ya sebagai support ADC, support marksman ya, kita bangunlah Executioner's Calling ya, ada efek utility-nya untuk nge-reduce healing musuh ya. Jadi di sini nih kita akan ya pok-pok biasa ya. Di sini Zerinya nih tidak ngerespek attack range-nya Senna ya. Jadi dia nggak ngerespek efek pasifnya Senna juga, yang di saat musuhnya itu udah kena auto atau ability atau ability-nya itu di serangan keduanya itu bisa kepok. Nah di sini lihat ya, Zerinya nggak ngerespek ya kalau si Senna ini bisa nge-outrange dia. Di sini kita bisa ya begini ya, kita bisa nge-root musuh dengan pakai ability 2 ke minion udah mau mati. Tapi sayangnya nih udah bagus banget kombonya, sayangnya kita disamperin lagi nih sama si midnya ya. Jadi padahal itu darahnya tuh tinggal titik itu si Zerinya. Sayang sekali ya, itu udah bagus banget ya. Kita udah kombonya bagus.
Itu udah dilempar ultinya si Gragas juga. Ultimate kita sayangnya dihindarin sama Zerinya tadi ya. Zerinya nih menghindar dengan sangat bagus ya. Jadi kita tadi kalau ultinya kena aja ya, ulti kita itu kena itu bisa ngekill ya. Dan di sini early game kita kalah ya. Jadi udah 2 versus 4 ya. Mainly gara-gara nih si cannonnya masuk terus ya, ke ngegeng terus ke atas dengan ultimate-nya ya. Itu sangat susah diprediksi ya, kalau sih sangat susah untuk dihindarin ya kalau kita udah sedalam itu. Terus si cannon ultimate-nya dengan gabungan ability 3 itu jadi cepet banget ya. Itu susah banget ya karena sisinya juga mengerikan ya si cannon dengan ultimate itu. Di sini lagi-lagi kita pakai combo ability 2 ke minion dan udah mau mati, dan itu menghasilkan area root ya di sekitar target yang udah mau mati. Di sini kita nggak dapet cannon ya karena si gara-gara saya udah langsung mau ke tengah. Dan di sini kita nggak dapet dragon juga ya. Jadi di game ini early game kita bakal cukup buruk ya. Di sini juga Jarvannya nih nggak masuk ke sini langsung ya. Kita di pikiran saya kita langsung mau dapetin enchanted ensemble, tapi si Gragasnya balik dulu. Jadi di sini kita mau berusaha untuk enchanted ensemble ya nih. Kita tinggalin Gargasa di atas. Sayangnya nggak dapet juga ya tentunya karena Jarvannya udah balik duluan. Dan di sini kita kena slipnya si Lilia, dan kita ultimate di situ ya. Ultimate cepet-cepet aja pakai insting ya karena susah itu kita mau ngeker takutnya timnya udah mati, tapi akhirnya mati juga ya. Di situ sebenarnya rada beruntung kita ngedamage musuhnya ya, karena ultimate sana tuh kalau bagian damage rada susah sebenarnya. Tapi kadang-kadang ada trade off ya, kita mau cepet-cepet yang penting kena ngasih shieldnya gitu, yang penting shieldnya kena, atau kita mau arah-arah lama gitu ya supaya bagian damage-nya kena. Nah seringkali kita nggak punya kesempatan ya untuk kayak ngeker. Dan di situ sayang sekali ya, itu si Zerinya nggak mati ya, padahal darahnya udah nyaris banget itu ya. Si Zeri di si game ini rada. Nah kita dipakai ability 2 prediksi dengan bagus ya. Itu saya nggak ability 2 nggak gampang dibaca, dan saya berhasil kena si Lilia-nya. Dan di situ nggak tahu kenapa si Zerinya nih aneh banget ya, nggak balik-balik, darah suprit. Dan akhirnya si Zerinya juga kena root ya, darahnya udah seupgrade, dan kita ya berhasil dapat dua-duanya ya, dapat Lilia dan Zeri ya, barengan dengan si Ziggs ini ya. Jadi ini menarik ya. Jadi ini kita tuh sebagai Senna, kita belum ngomongin ya, sebagai Senna nih kita sebenarnya bagus ya. Kita tuh kita pakai ability 3 ya buat menghindar ultimate-nya Nami di sini, cukup bagus ya kan. Di sini tuh saya mau bilang tuh si Senna ini biasa sebagai support itu bagus buat digabungin sama kayak champion-champion yang melee range gitu ya, karena ability satunya itu ya bisa nge-heal temen ya. Kalau misalnya champion yang kita support itu juga champion range, rada susah untuk kenain ability satunya itu buat sekalian nge-heal sekalian nge-damage musuh ya. Sedangkan kalau champion melee itu kan dia kedap di depan gitu ya, jadi kita bisa pasal kalian bisa terus sekalian kenain ability satunya untuk nge-heal juga nge-damage musuh ya. Di situ kita udah sekali combo aja itu ability 2, ability 1 dan auto itu sih Lilenya udah darahnya udah kayak 60%, dan itu tadi kita dapat kill, berhasil membantu si Camille untuk dapat kill. Jadi di sini kita lihat ya, ini kita udah bikin Iceborne Gauntlet ya, tadi kita udah balik, dan di sini ini akan meningkatkan ke-annoyingannya si Senna ya dengan range yang jauh. Itu kita nge-slow musuh dengan ability 1. Nah di situ kita lagi-lagi nih engage mengerikan dan menyebalkannya si Cannon. Untungnya kita sedia dengan heal ya, dan di situ kita langsung ya kita pakai ulti di situ, walaupun nggak terlalu berguna di situ ya. Tadi kita nggak ulti pun juga pasti si Jarvana bisa dapet sih. Jadi di sini bukan ulti yang super bagus ya, tapi di sini kita udah ada Iceborne Gauntlet ini, jadi bener-bener annoying banget ya dengan auto attack range-nya si Senna yang jauh, dan ability satunya juga jauh. Itu bisa nge-slow musuh ya dari jarak jauh ya, itu jadi bisa ngebantu kita buat ngejar, dan mungkin teman kita juga bisa ngejar gitu ya, dan mungkin mengenakan skill shotnya lebih gampang gitu. Jadi ini lagi-lagi ada efek utility ya, ada efek supportive-nya Iceborne Gauntlet ini.
Dan di sini kita juga pakai fleet footwork ya. Jadi kadang-kadang kita ability 1 ya kita nge-slow musuh, kita juga jarak jauh kita ngejar ya, karena kita dapat attack movement speed dari fleet footwork dan kita bisa kejar. Di sini sayangnya kita nggak kena ability 2-nya, tapi kita hampir bisa menyelamatkan. Sayangnya tuh si Nami datang dari negara utara barat dan dia memakai ability 2-nya untuk membunuh Dixon dan udah sekarat ya. Jadi padahal bisa selamat kalau nggak ada Naminya. Tapi di sini kita akan ke objektif kedua ya, fase 2. Di sini kita berusaha untuk mendapatkan DG ya. Di sini ini saya ngelaset ward dan saya baru ingat saya ada zombie ward ya. Ini saya sering lupa ya. Saya pakai zombie ward di sana ini karena dia bagus ya. Ngauto bisa nge-clear ward dari jarak jauh ya, dan dia juga bisa menggunakan slot AD-nya dengan baik ya, karena dia memang championnya auto gitu ya. Walaupun damage-nya nggak sampai segede ADC, tapi dia juga bisa menggunakan stats offensifnya ya. Tetapi saya lupa, biasa kalau pakai zombie ward saya sarankan kamu untuk menggunakan red trinket ya, yang warna merah. Tapi di sini saya masih pakai pink trinket. Dan di sini kita ketangkap ya, ini si Ornnya, dan kita pakai ability 2 buat kayak ngehalangin dia untuk ke depan, dan kita berhasil mendapatkan Ornna dengan mudah ya. Dan di sini Ornna itu performanya tidak terlalu bagus ya dia. Jadi gampang banget ya dibunuhnya. Dan di sini kita balik lagi ke normal setelah mendapatkan kill ya. Kita ke tengah di sini ya, kita clear aja lane-nya karena nggak ada yang ngejaga tengah. Nah di sini bisa lihat ya betapa annoying atau ya, itu gampang, jadi lebih mudah juga ya untuk si Senna misalnya mau ngoleksi pasif ya, pasif soulnya itu kalau musuhnya udah kena slow kita bisa ngejar dan bisa nge-auto lagi gitu ya. Jadi Iceborne Gauntlet nih masih bagus ya, ini item dari dulu emang salah satu item yang bagus banget di Senna ya, dari dulu Senna keluar gitu dia emang dimainin pakai Iceborne Gauntlet. Dulu kombinasinya sama item Mana Mune, tapi Mana Mune sekarang udah nggak terlalu terkenal. Di sini kita galau ini nih, lihat ya, kita lagi-lagi nih kita galau ulti, kita pakai ulti yang tidak terlalu berguna ya di sini ya. Jadi tuh sebagai support itu hati saya tuh lemah ya, jadi saya tuh kadang-kadang mau ngebantu atau enggak gitu ya. Kalau padahal di situasi tadi tuh saya harusnya nggak usah bantu karena nggak berguna. Di sini kita lihat nih ya, jadi saya sengaja nih pakai loket karena ini buat champion yang mempunyai area efek yang besar kayak si cannon ini. Kita bisa pakai ya, bisa pakai si ini ya, bisa pakai si loket itu untuk mitigasi damage ke satu tim kita ya. Dan tadi kita buang flash heal loket, tapi sayangnya tim kita tetap mati ya di situ ya. Tapi di situ saya udah melakukan yang terbaik ya, karena itu bisa potensi ya menyelamatkan teman dan membalikkan keadaan di situasi tadi ya. Tapi sayangnya tetap aja nggak dapet killnya juga. Tentu siapa yang sekarat. Dan di sini kita udah punya cukup gold ya, jadi saya punya kesempatan buat ngeselesain item tier 3 ya. Tapi tadi yang ada cuman item-item anti heal ya, antara Mortal Reminder atau Campang Chainsaw. Dan tadi saya mikir ya udahlah, saya ngelihat efek critical rate saya itu ya, di situ lihat ya, gara-gara Mortal Reminder saya tuh ngepoknya jadi critical tuh ya ke Zerinya, jadi damage-nya lumayan ya. Ini saya tadi ngecek ya, karena si kita udah lihat ya si Senna nih udah ada pasifnya, udah ada 68 stack, dan itu tadi udah punya cukup critical rate untuk bisa mengaktifasi critical hit dengan mudah ya. Jadi sekitar 70% ya. Jadi saya tadi ya udahlah mikir, sekarang musuhnya ada si Ornn juga, saya bangun aja Mortal Reminder yang ya kayak tas. Ingat ya, selalu pas mau balik mau beli item selalu berusaha selesaiin item yang paling banyak impactnya ya. Dan di sini kita kebetulan tadi punya cukup gold untuk duit untuk nyelesain Mortal Reminder, jadi nggak apa-apa kita selesai Mortal Reminder di situ ya. Apakah itu item terbaik dibangun di fase ini? Ya gimana ya, mungkin bisa jadi ya kalau kita main damage gitu ya, dan musuhnya banyak tank, dan dimana di sini emang ada Ornn yang stats armor gede banget. Tapi overall emang item ini ya bagus aja sih, karena
si Senna ini udah punya cukup critical rate ya. Jadi untuk bisa reliably itu ngebuat autonya itu critical gitu ya karena pasifnya. Jadi saya saya akan bilang keputusan saya benar untuk bikin Mortar Reminder instead item yang lain ya. Jadi lu lihat ya damage-nya segitu aja udah langsung ya. Ini langsung si Zerinya kena root sekali udah nggak bakal bisa apa-apa ya. Karena tadi juga kita critical itu ngehasilin damage yang gede banget ya digabungin sama pasifnya. Pasifnya Senna. Nah di sini kita kita nggak bisa ngelihat ya ini nasib main di HP. Tapi kita kita fokus di Dragon, di situ kita dapat ya kita ngerut si Ornn ya, dan ya itu gitu aja gitu, nggak usah pusing-pusing, nggak usah ribet-ribet ya, kita mainnya yang aman aja. Dan di sini kita udah dapet game yang bagus ya, karena tadi kita dapet Zeri ya yang emang dia positioningnya ngacir sendiri tidak jelas ya dari tadi ya, dia memang cari masalah ya, dia tuh tidak melakukan tugasnya sebagai IDC dengan baik ya, dia malah ngacir dan ketangkep terus ya jadinya ya. Di sini kita lihat ya, kita nge-heal sengaja kita kenain 2 orang itu biar dapat healing, dapat ngedamage si Baronnya juga ya. Lihat ya, damage saya critical ya. Jadi lihat ya nih keuntungannya, kita udah punya 80 stack soulnya itu, dan mestinya udah punya 60% critical rate ya dari ininya ya, dari benar nggak sih 60% critical rate dari. Nah di sini lihat ya, kita udah bagus ya, kita dapat ultimate. Saya bekerja melalui insting ya, jadi kita udah ngeliat si Ziggs-nya pakai ultimate, langsung kita cepet-cepet pakai ultimate ya, karena kita mau combo ya, kita tahu itu ada potensi kita ngeburst, ada potensi yang sangat bagus ya untuk open war di situ. Jadi kita langsung aja, kita musuhnya teman kita juga di area sekitar situ semua dan bisa menikmati shield kita ya. Jadi ini build-nya sayang nih, game-nya kurang cukup panjang ya. Jadi kita nih, padahal next itemnya kita juga bakal bikin Black River ya, karena musuhnya ya musuhnya nggak banyak shield ya. Jadi kita nggak bangun item kayak si anti shield, si Serpent's Fang. Jadi kita bikinnya bisa banget bikin si Black Cleaver ya, sekalian buat nge-reduce armornya si Ornn ya yang gede ya. Jadi itu ada efek utility-nya juga. Jadi ini sekali lagi ya build utility slash damage slash tank Senna gitu ya. Ini di sini saya juga belum tadi nggak bilang, mungkin saya pakai bootsnya Mark Strat ya, karena musuhnya itu ada Cannon yang bisa bahaya magic damage-nya, dan ada Nami dan Zeri pun juga ada magic damage ya. Jadi ini ada aspek tanking-nya juga sebenarnya ya. Jadi build-nya begini ya, kalau kamu mau main Senna dengan utility ya, ini saya sangat rekomendasi build ini ya. Iceborne Gauntlet tuh bangun item pertama, dan bisa dilihat ya, jadi ini item ini saya MVP di game kayak gini ya. Kita performanya nggak sampai kayak wah banget, nggak sampai ada momen-momen yang gila, tapi lihat damage kita udah 19k ya, healing kita pun 19k, dan sisi kita 38 ya. Ini kontribusinya besar banget ya sebagai champion support. Kamu bisa bandingin ya damage-nya sama champion lain tadi. Dan itulah gameplay dari Senna. Semoga ini game yang cukup baik buat kalian, dan semoga kalian mendapatkan sesuatu dari game kali ini ya. Kalau kalian menikmati, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada suggestion apapun juga boleh taruh di kolom komentar ya. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.